Ini dia trik menghidupkan HP yang masuk air. Hai, ketemu lagi di channel Rizda Guru Parna. Pernah nggak Anda, HP Anda nyemplung ke kolam air atau ke ember atau ke mesin cuci? Seperti ini nih, punyanya Galvin nih, nyemplung ke kolam air. Tetapi ini nih yang punya nih, nyemplung ya kan? Dan tahu nggak, ya pasti yang namanya elektronik kalau masuk air ya udah mati. Jadi mau tahu nggak triknya bagaimana cara mengatasi HP kita yang nyemplung, yang seluluh, yang mandi, yang berenang di kolam air. Tapi sebelumnya tolong subscribe ya channelnya, hitamkan tulisan subscribe-nya itu supaya lebih memberi manfaat. Terima kasih sebelumnya. Kalau HP Anda nyemplung ke air, pantangan yang paling utama adalah dilarang Anda langsung menyalakan, meng-on-kan. Karena apa? Itu pasti rusak HP-nya. Pasti rusak gitu. Jadi, kalau HP Anda nyemplung atau masuk ke air, yang pertama dilakukan adalah membuka tutup HP-nya, lalu Anda keringkan. Cepet pakai apa? Dilap pakai apa? Tapi yang halus ya, jangan pakai amplas ngeringkannya. Dikeringkan pakai tisu. Di dalamnya pakai tisu supaya empuk dan jangan digosok. Dia hanya ditepuk-tepuk. Langkah yang pertama adalah ambil tisu atau kapas atau kain, baru sesudah itu kita buka nih tutupnya, kita rendam tadi, kita buka. Terus di dalam sini kan banyak elemen-elemen nih ya, banyak elemen-elemen itu kita lap-lap, ditepuk begini, ditekan begini ya, ditekan. Sebenarnya kita ini supaya meresap ya airnya itu, berapa lamanya itu ya kita main feeling aja. Kira-kira airnya itu sudah meresap di tisu kita. Ini saya udah lap tadi ya, jadi udah basah lagi. Baru celah-celahnya ini juga kita lap ya. Celah-celahnya ini kita lap, kita tepuk. Bahkan ada di sini nih tempat SIM cardnya itu kita buka, kita tepuk-tepuk begini. Sesudah begitu tetap jangan langsung nyalakan ya, main feeling aja berapa lama nggak tahu ya. Oke guys, ini tutupnya ini juga perlu disayang ini ya. Sesudah kita buka, ini kameranya nih, kamera belakang ini juga kita lap dengan hati-hati, pelan-pelan, penuh perasaan. Ditepuk ya, jangan digosok, sama sekali tidak boleh digosok ya, ditepuk aja supaya meresap cairannya ke kapas atau ke tisu yang kita pegang. Sesudah itu nih, kembalikan ke posisi semula kameranya, jangan dibiarkan kececeran, nanti malah lupa, kita malah hilang ya. Kalau sudah begini juga tetap disayang lagi tuh, dielus-elus lagi tuh, dilap ya, supaya kita yakin benar bahwa tutupnya juga tidak ada cairan lagi. Baru yang kedua, sesudah begini ya, pengalaman saya karena 2 HP saya pernah nyemplung, satu kali ke ember pada saat saya ke toilet, jatuh dari kantong baju saya. Yang kedua, pada saat saya lupa ada di kantong baju, masuk mesin cuci. Begitu masuk mesin cuci, kaget ya kan, geluduk, ternyata HP saya ada di kantongnya. Pasti masuk ke air kan. Sesudah itu ya panik, tetapi saya tidak ada pilihan lain selain saya berusaha mengatasinya, berharap semua baik. Dan kenyataannya 2 kali yang lalu itu saya terselamatkan karena saya langsung melakukan. Kalau ini tadi Galvin kan beritahu ke saya sesudah 1 malam ya kan? Sesudah 1 malam baru saya diberitahu 1 malam itu, dan dia langsung hidupkan. Dia hidup enggak? Ya enggak lah, pasti mati ya kan. Dan sesudah saya lap HP-nya ini ya, baru saya yang ada di rumah ini kebetulan ada hair dryer.
Tetapi kalau yang lalu-lalu saya kipas, saya pakai kipas angin, ya. Kipas angin berapa lama dia? Ya kita main feeling aja, main feeling. Sekarang saatnya kita hair dryer ya, dalam posisi terlentang dan juga tegak, semua lubang-lubangnya kita sorotkan hair dryer. Ya, ingat ya, boleh di hair dryer dan boleh dikipas. Berapa lamanya itu kita main feeling. Yang jelas jangan hanya sebentar. Pastikan di celah-celahnya ini airnya menguap sehingga dia kering. Di hair dryer ini akhirnya memang panas dia, panas sekali gitu ya, panas gitu, kalau dipegang panas. Rasanya kasihan juga gitu ya, gimana HP-nya kalau udah panas, serasa kita main game seharian gitu, HP-nya mau meledak kepanasan gitu. Nah kalau udah begitu, stop, jangan diapa-apakan, diamkan lagi. Saya biasanya melakukan 3 hari sesudah kena air itu tidak boleh dihidupkan. 3 hari, dianggap aja HP-nya lagi puasa. 3 hari, tangan kita dianggap aja 3 hari tidak memegang HP. Baru sesudah saya lap, sesudah saya hair dryer, nah masuk lagi langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya adalah yang saya lakukan waktu itu adalah saya jemur di matahari. Nah sekarang ini kita jemur dulu ya. Langkah berikutnya adalah kita mencari sinar matahari untuk menjemur HP kita. Berjemur di pagi hari, serasa tubuh kita dapat vitamin D gitu ya. Nah ini HP kita ini yang basah. Ya, berhubung hari udah panas, Perkutut tolong jaga ya. Ini HP kita dijemur di luar dulu. Dijemur. Bukan hanya manusia yang perlu berjemur, HP-nya juga perlu berjemur. Supaya tidak masuk angin. Supaya sehat. Ya ini guys, HP kita dijemur di luar di halaman mumpung matahari, tapi mataharinya terbit maksudnya ya, panas maksudnya ya kan, tapi dijaga ya karena kejahatan ada, karena ada kesempatan. Jadi kita jaga aja HP-nya, biarkan dia mengering. Semoga nanti HP kita kembali berfungsi dengan baik. Dilap sudah, dikipas sudah, dijemur sudah. Langkah yang berikutnya apa? Ya diamkan. Kalau saya yang 2 yang lalu itu saya diamkan. Tetapi ini Galvin bilang dia tahu informasinya mau dimasukkan ke dalam di dalam beras katanya. Apa hubungannya? Saya nggak tahu. Tetapi lebih baik kita ikuti saja. Rendam dia atau pendam dia atau sembunyikan dia di air. Salah, di beras ya, di beras. Kenapa? Karena kalau buah saja kurang matang, dimasukkan ke dalam beras dia matang beberapa hari. Jadi kita anggap aja ini begini. Kita turuti ya. Kita rendam di dalam beras dulu guys.
Nah, sekarang kita mau nuruti Galvin, direndam di beras. Kita cari tempat penyimpanan beras kita, guys. Baru HP kita yang sudah dilap, sudah di hair dryer atau dikipas, sudah dijemur-jemur, sudah didiamkan, didinginkan lagi, baru kita rendam dia atau kita sembunyikan dia di bukan di air, di beras semalaman atau berapa lama, main feeling aja. Pikiran kita jangankah hanya ke HP itu ya, biar nggak cepat-cepat kita angkat. Oke, kita biarkan ibaratnya buah, biar matang dia. Yang mengkal matang, ini HP kita nggak bakal matang ya, tapi kita turuti aja. Yang baik apa sih salahnya? Anggap saja menyembunyikan HP kita di situ. Caranya mengambil ya udah diambil aja begini. Nggak bakal ada kok beras yang nempel di sini. Ya, pasti ini rasa beras yang paling pulen. Ya, dan kalau udah begini dilap dulu. Hari yang ketiga setelah dilap, dikipas, dijemur, dibiarkan dia puasa, dibiarkan dia di beras. Yang berikutnya sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita berusaha menyalakan dulu. Ya, semoga sudah baik. Dan yang menyalakan ini harus yang punya, biar ada sensasinya, biar lain kali dia lebih hati-hati, tidak sembarangan membawa handphone ke toilet, karena ini masuk ke dalam ember waktu dibawa si Galvin ke toilet. Langsung Baterai habis, jangan-jangan. udah bisa yuk. Apa gak bisa? Jangan gitu lah. Miringin lah. Bisa Samsung cuy. Apa kamu mau? Jeng. Tunggu. Baterainya. 52. Coba lihat. Oh iya. Nyalakan ponsel. Diam dulu. Udah. Ini dia HP Galvin yang sudah terselamatkan ya. Jadi ingat langkah-langkahnya. Kalau mau HP Anda belum lem biru, lempar dan ganti yang baru ya. Maka yang harus Anda lakukan adalah cepat mengambil dia dari dalam ember atau genangan atau yang merendam dia dalam air, baru buka tutupnya, lap dengan tisu atau kain yang lembut atau kapas. Sesudah itu kipas atau hair dryer, dan sesudah itu jemur di matahari. Waktu jemurnya mesti panas ya guys ya. Dan sesudah itu biarkan dia puasa dulu. Kalau Anda mau pendam di dalam beras, tunggu dingin dulu ya, baru sesudah itu biarkan lagi dia lap dengan bagus. Kemudian Anda yakin Anda mau buka dan nyalakan, on kan, silahkan. Oke, sekian dulu guys. Vicky HP-nya sudah berhasil terselamatkan. Semoga HP Anda tidak mengalami kerusakan yang berarti karena Anda terlambat menyelamatkan misalnya. Tapi yang sudah, jangan lupa, terima kasih subscribe-nya, udah subscribe kan. Oke, sampai ketemu di informasi berikutnya.